sahabat-sahabatku semua, kita berjumpa lagi di sini bersama Sutrisno Yave. Seperti yang kemarin-kemarin kita selalu bercerita tentang hal-hal yang dimana bisa diupayakan supaya perbuatan pola pikir kita bisa menjadi lebih baik. Ini adalah satu sarana dan pemikiran-pemikiran yang dimana perlu kita sharingkan, kita diskusikan, kita bicarakan, karena kebaikan itu memang perlu untuk dikaji dan dipahami dan dilaksanakan. Karena orang yang tidak peduli dengan kebaikan adalah orang-orang yang terlepaskan diri hati sanubarinya pada kebersamaan hidup ini. Seperti yang telah kemarin kita bicarakan, sudah banyak kita lalui. Sekarang kita akan membicarakan tentang 4 golongan manusia yang pada umumnya dalam perjalanan hidupnya dia berada di posisi ini bagi orang yang telah berpikir atau telah bertanggung jawab, yaitu golongan itu adalah kita bagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama itu orang yang baik, dan kelompok kedua adalah orang yang tidak peduli dengan kebaikan. Sementara di sisi yang lainnya lagi, di situ ada orang yang makmur, kemuliaan, dan ada di sisi yang lain, yaitu orang yang nestapa, sengsara. Baiklah, kita akan bicara tentang orang yang baik, hidupnya makmur, hatinya bahagia, keluarganya nikmat, kaya raya, cantik, tampan, pandai. Itu adalah kelompok yang pertama, yang dimana setiap manusia menginginkan seperti itu. Dia ingin kaya, dia ingin pandai, dia ingin jadi orang baik. Terus kelompok yang kedua yaitu adalah di sini masih bersama yang dan kebaikan, yaitu dia berperilaku baik, berpikiran baik, namun dalam kehidupannya dia sengsara. Dia mengalami berbagai percobaan hidupnya. Dia harus menerima kenyataan bahwa hidupnya penuh dengan terpaan badai kehidupan. Namun dalam hatinya tetap tersembul kebaikan-kebaikan yang muncul. Kemudian golongan ketiga, yaitu golongan orang yang makmur, kaya raya, di mana-mana dia bisa mencurahkan segala kepuasan batiniahnya untuk mencapai kepuasan-kepuasan melalui materinya. Namun dia diliputi ketidakbaikan, dia tidak peduli dan ketidakbaikan. Yang terakhir adalah yang dimana dia tidak punya kemakmuran secara materi, tidak begitu kaya, tidak tampan atau cantik, ditambah lagi dengan hidupnya yang nestapa, ditambah lagi dengan perbuatan yang tidak baik. Itulah golongan manusia yang ada di dunia ini. Kita semua bisa menjalani seperti itu, bisa berupaya untuk mencapai seperti itu. Tinggal kita mau atau tidaknya untuk melaksanakan. Baiklah, mungkin kemakmuran susah ditempuhnya, atau mungkin bagi yang sudah bisa menempuhnya. Namun untuk kebaikan itu lebih mudah tercapainya. Sebenarnya lebih mudah karena kebaikan itu berada di dalam hati. Yang menjadi
Berat itu ketika terpaan-terpaan badai-badai kehidupan itu selalu mengganggu dan hatinya tergoncang, hingga terpaksalah kebaikan-kebaikan dikesampingkan demi mengejar kesenangan. Kita semua tahu kesenangan tidak akan pernah ada habisnya. Semakin dikejar akan semakin melelahkan, semakin dikejar semakin tidak ada puasnya. Laksana air laut yang dimana di sana terhampar luas sekali duniawi seperti itu. Kita semakin mengejarnya, kita menekuknya, semakin haus, semakin apa yang kita cari di depan semakin jauh ingin diraihnya. Misalkan yang orang yang bermula dia hanya mempunyai sepeda, setelah dia mempunyai titik-titik kemakmuran, bertambahnya kemakmuran, dia inginkan sepeda motor. Setelah tercapainya titik-titik kemakmuran berikutnya, dia inginkan mobil. Setelah tercapai titik-titik kemakmuran berikutnya, dia akan membeli mobil yang lebih mahal, yang mewah, dan begitu seterusnya untuk kesenangan manusia yang tidak ada habisnya. Kesenangan itu sebenarnya berada di dalam hati masing-masing. Kekayaan itu berada di hati, kesenangan itu ada di hati, bukan di materi. Materi itu cuma sekedar sarana untuk mencapai tujuan-tujuan kebaikan, di mana materi itu sebenarnya yang kita miliki adalah di mana materi itu yang bisa memberi manfaat kepada yang lainnya. Sementara materi yang kita nikmati, baju kita akan lama-lama menjadi usang, uang yang kita miliki akan habis, akan kita tinggalkan ketika kita meninggal dunia. Mobil yang kita punyai suatu saat akan bisa rusak, dan suatu saat kalau manusia itu sudah meninggal, mobil itu bukan miliknya lagi. Rumah, kekayaan, dan sebagainya. Yang menjadi harta sebenarnya adalah harta yang bisa memberikan manfaat dan suatu pemberian yang berfaedah kepada yang lainnya. Baiklah, sahabat-sahabat Sutrisno, kita tetap menyerukan kebaikan, kita tetap berupaya kebaikan, mengingatkan kebaikan bersama-sama kita untuk meraih kebaikan itu. Karena kebaikan itu bisanya ada itu bila kita selalu mengingatkan, saling mengingatkan, selalu mengenang. Karena ketika kita sudah asik dengan obsesi kita masing-masing, kebaikan bisa jadi akan terkikis pelan-pelan. Baiklah, saya kira demikian untuk sahabat Sutrisno IAV. Tetap bersemangat dalam berbuat baik, karena kebaikan itu bisa tercapai dengan kesungguhan. Kesungguhan itu bisa tercapai dengan pemikiran, dengan kekuatan hati, selalu ingat dan selalu kita bicarakan. Salam kebaikan untuk Sutrisno IAV dan untuk sahabat-sahabat semua.